Kita sering banget ya nganggap air itu ya gitu-gitu aja, sesuatu yang biasa. Tapi, pernah kepikiran nggak, di dalam setiap tetesnya itu ada cerita. Cerita tentang perjalanan polutan yang nggak kelihatan, sebuah rantai kontaminasi yang tanpa kita sadari ujung-ujungnya bisa nyampe ke meja makan kita. Yuk kita telusuri jejaknya. Oke, kita mulai dengan teka-teki ya. Kalau air itu superhero, kekuatan super terbesarnya apa coba? Jawabannya mungkin udah pernah kita dengar di sekolah, tapi kita sering lupa betapa dahsyatnya kekuatan ini, baik untuk kebaikan maupun sebaliknya. Betul banget. Kemampuannya buat melarutkan hampir semua hal. Sifatnya sebagai pelarut universal inilah yang bikin dia bisa bawa nutrisi dan mineral yang penting buat kehidupan di bumi. Tanpa kemampuan ini, wah, kehidupan yang kita kenal sekarang nggak akan ada. Tapi, nah ini dia paradoksnya. Kekuatan super yang sama ternyata jadi kelemahan terbesarnya juga. Justru karena gampang banget melarutkan apa aja, air juga jadi gampang banget teracuni oleh polutan yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Coba deh, bayangin, air itu kayak spons raksasa yang nyerap semua yang dia sentuh. Bukan cuma nutrisi sama mineral, tapi juga limbah pabrik dan pestisida. Sifat penyerap inilah yang jadi akar masalah polusi air yang kita hadapi sekarang. Nah, karena air ini rentan banget, kita perlu cara buat menilai kualitasnya. Anggap aja ini tuh kayak rapornya air atau label di kemasan makanan yang ngasih tahu kita mana yang aman diminum langsung, mana yang harus diolah dulu, dan mana yang cuma cocok buat keperluan lain. Dan ini dia sistem klasifikasinya. Ada 4 golongan. Golongan A, ini yang paling top, bisa langsung diminum. Golongan B, ini buat air baku yang perlu diolah dulu sebelum diminum. Terus ada golongan C buat perikanan, dan D buat pertanian atau industri. Intinya, setiap jenis air itu ada peruntukannya masing-masing. Sekarang, yuk kita kenalan sama para tersangka utama pencemaran air. Jenis limbah itu macam-macam, tapi kita mulai dari 2 yang paling umum dulu, limbah padat dan limbah cair. Pertama, limbah padat. Ini tuh kayak lumpur, pasir, atau serpihan sampah-sampah kecil yang larut dan bikin air jadi butek. Pada dasarnya, ini adalah benda-benda fisik yang harusnya nggak ada di dalam air. Dampaknya apa? Ya jelas, limbah ini bikin air jadi lebih pekat, lebih keruh. Tanda paling gampang buat lihat polusi limbah padat itu ya dari warna airnya yang berubah drastis. Selanjutnya, limbah cair. Nah, ini penjahat yang lebih licik. Bayangin aja tumpahan oli atau sisa bahan kimia dari pabrik. Mereka ini susah banget diurai dan bisa mengendap di lingkungan selama bertahun-tahun. Nah, yang bahaya banget dari limbah ini adalah kemampuannya buat menutupi permukaan air. Lapisan ini tuh kayak selimut yang mencekik, ngehalangin sinar matahari masuk ke dalam air. Akibatnya, tumbuhan di bawahnya mati dan seluruh ekosistem perairan jadi kacau. Kita lanjut ke 2 jenis polutan lain yang sumbernya seringkali lebih dekat dari yang kita duga, bahkan dari rumah kita sendiri. Yuk kita bahas limbah organik dan kimia. Limbah organik kedengerannya alami kan? Ini kan sisa-sisa makhluk hidup yang bisa terurai. Tapi alami itu belum tentu berarti aman loh, apalagi kalau jumlahnya kebanyakan. Masalahnya gini, terlalu banyak limbah organik itu ibarat ngadain pesta prasmanan buat mikroorganisme. Populasi mereka jadi meledak, terus mereka nyedot semua oksigen di dalam air. Akhirnya, kehidupan lain kayak ikan jadi kecekik. Terakhir, limbah kimia. Ini bisa datang dari mana aja. Dari deterjen cuci piring di dapur kita, pestisida di kebun, sampai limbah beracun dari pabrik. Seringnya nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa sangat merusak. Oke, kita udah kenalan sama semua jenis polutan. Sekarang, bagian paling pentingnya. Gimana caranya semua limbah yang kita buang ke air itu pada akhirnya bisa balik lagi ke kita? Mari kita ikuti alur dari rantai kontaminasi ini. Alam itu kan tangguh ya. Beberapa ikan atau hewan air lainnya mungkin bisa beradaptasi dan jadi kebal atau resisten sama polutan di lingkungan mereka. Mereka bisa bertahan hidup, yang kedengarannya kayak kabar baik. Tapi, disinilah jebakannya. Meskipun ikannya selamat, racun dari polutan itu nggak hilang. Racun itu justru menumpuk dan kesimpan di dalam daging sama lemak ikan itu, sedikit demi sedikit seumur hidupnya. Ini pertanyaan krusial yang harus kita tanyain ke diri kita sendiri. Rantai ini nggak berhenti di sungai atau danau. Apa yang terjadi waktu hewan yang udah menyerap polutan seumur hidupnya itu ditangkap lalu kita konsumsi?
Dan inilah akhir cerita yang cukup mengerikan. Racunnya pindah dari air ke ikan dan akhirnya ke tubuh kita saat kita memakannya. Rantai kontaminasi yang mulanya jauh di sana ternyata berakhir di piring kita, jadi ancaman nyata buat kesehatan kita. Pada akhirnya, kisah tentang air ini ya kisah tentang kita juga. Setiap sampah yang kita buang, setiap produk yang kita pakai, itu ikut menulis cerita ini. Kualitas air di masa depan itu bergantung sama pilihan kita hari ini. Jadi pertanyaannya sekarang, bab selanjutnya mau kita tulis seperti apa?